Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Saya akan menjelaskan materi yang sudah diberikan oleh Ibu dosen Ibu Nopali. Yang pertama itu model-model perencanaan pembelajaran PAK. Perencanaan pembelajaran PAK merupakan proses sistematis untuk merancang pengalaman belajar yang mendorong peserta didik bertumbuh dalam iman, karakter Kristen dan pemahaman Alkitab. Dalam praktik terdapat beberapa model perencanaan yang dapat digunakan. Berikut ini adalah model-model yang paling dikenal dan mudah diterapkan dalam pelayanan PAK. Yang pertama, model model desain pembelajaran Asus Sure adalah sesuatu kerangkaan perencanaan pembelajaran yang menekankan penggunaan media teknologi dan metode secara efektif. Dalam tujuan pembelajaran model ini sangat sering digunakan dalam pendidikan agama Kristen, Pak, karena sifat yang praktis, mudah diterapkan, dan membantu guru perencanaan pembelajaran kreatif serta berpusat kepada peserta didik. Asus here adalah singkatan dari Analyzer Layers peserta didik State Objectives, merumuskan tujuan pembelajaran, leses metode media, memiliki metode media dan materi, usis lab media dan menggunakan media dan materi, reguler lab dan melibatkan partisipasi peserta. Yang evaluatif evaluasi dan servis. Penjelasan detalis setiap langkah modul Asus adalah mengasihi karakter peserta didik seperti usia dan kemampuan atau latar belakang pengetahuan Alkitab, gaya belajar, tumbuhan rohani, psikologi minat, dan motivasi. Dalam PAK, analisasi itu penting agar pengajaran Alkitab sesuai dengan singkat pengembangan iman dan konflik anak. Estetis objek, guru menetapkan tujuan pembelajaran secara jelas, biasanya menggunakan huruf ABC, D, ausis, siapakah yang belajar, behavior, perilaku yang ingin dicapai, job detail, kondisi saat berlaku terjadi, depsi, think, berbasis yang diterapkan, tujuan. Suatu tujuan PAK pada akhir pelajaran siswa dapat menceritakan kembali kisah Nadir atau dengan
5 urutan. Yang pertama, model media material. Guru memiliki metode pembelajaran yang tepat, seperti bercerita, Alkitab, drama, diskusi kelompok, games rohani, alat peraga, video Alkitab. Metode yang dipilih harus mendukung pemahaman firman Tuhan dan pengalaman iman. UTS media material. Guru menggunakan media secara efektif, bukan hanya memiliki langkah meliputi. Yang pertama, menyiapkan alat. Yang kedua, menyediakan pelayakan media, memberikan ilustrasi sebelum kegiatan. Contoh, menggunakan video animasi, cerita Alkitab dalam gambaran-gambaran tokoh-tokoh Alkitab, musik rohani sebagai pembukaan, reguler learner menutupi ilustrasi Alkitab, aktif peserta didik pelajaran yang baik, bukan cermat atau arah. Contoh, anak ikut menerapkan tokoh Alkitab, menginci lembar kerja aktivitas, berdiskusi tentang makna ayat, membuat karya berdasarkan cerita. Dalam berpartisipasi, menolong anak memahami firman melalui terlibat aktif. Yang keitu, evaluasi adepsi. Langkah terakhir adalah menilai apakah tujuan tercapai, apakah metode yang media efektif, apakah siswa memahami materi, apakah yang harus memperbaiki. Guru melakukan untuk pertemuan berikut. Yang kedua itu adalah kelebihan dan kekurangan model Asuserer. Kelebihan model berpusat pada peserta didik. Model Asuserer menekankan bahwa analisasi kreativitas peserta didik sering mempelajari lebih dari sasaran dan sesuai dengan kebutuhan anak. Mengintegrasikan media teknologi model ini sangat cocok untuk mempelajari model yang memberikan ruang untuk bermaafkan media virtual, audio atau digital yang memperkayakan pengalaman. Langkah-langkah sistematis dan mudah diikuti. Model Asuserer memiliki tahap yang jelas. Asuserer objektif. Hal ini memudahkan guru sekolah minggu guru merencanakan pembelajaran yang
bersekutu, mendorong kelibatan aktif peserta didik. Tahap ini menekankan bahwa beraktivitas aktif dan bukan pelajaran pasif, menjalani evaluasi dan memperlanjutkan, dan sepenuhnya untuk mempertemukan berikut untuk berbagai konteks pembelajaran. Metode ini dapat digunakan dalam sekolah formal, sekolah minggu, pelatihan rohani, pelajaran online, kelas kecil atau kelas besar. Contoh utama pembelajaran FAK, karena pembelajaran FAK membutuhkan fasilitas cerita alat warga dan model asuh sangat relevan untuk memastikan kreativitas guru sekolah minggu atau guru FAK. Kelemahan model asuh benar membutuhkan waktu perencanaan pelajaran lebih lama karena ada analisasi peserta didik memiliki media yang cukup detail. Guru membutuhkan waktu lebih banyak merancang pembelajaran bergantung pada media dan fasilitas. Jika fasilitas di sekolah atau di gereja terbatas, proyektor, perasaan suara alat peraga, internet terdapat dan hasil tidak dapat maksimal. Menurut guru sekolah minggu menguasai teologi, guru sekolah minggu kurang familiar dengan media atau teologi atau mengalami kesulitan dalam tahap tidak selalu cocok untuk kondisi darurat. Jika kelas berlangsung dengan atau mempersiapkan media, model ini kurang efektif, sangat pasif atau kurang antusiasi, maka tahap yang kurang berhasil. Langkah keenam, secara langsung menyediakan solusi konteks teologi dalam FAK. Dalam konteks FAK, model ini membutuhkan hambatan bentuk untuk menyanyikan firman Tuhan, cerita Alkitab, renungkan, karena tidak mengatur isi teologi, hanya proses pembelajaran. Model kompak internasional versi model ini kompak mengembangkan Jordan dan merupakan salah satu model desain pelajaran yang komprehensif pada kebutuhan peserta didik. Model ini sangat cocok digunakan perencanaan pelajaran FAK, menekankan bahwa analisasi kebutuhan karakter peserta didik, tujuan mempelajari media serta evaluasi tidak model clear lain model camp berbentuk sehingga guru dapat memulai dari titik mana yang saja sesuai kebutuhan.
Komponen utama model CAP. Model CAP terdiri dari 8 utama. Berikutnya ini adalah mengidentifikasi masalah tujuan umum pelajaran. Guru menentukan apa yang ingin dicapai secara keseluruhan pelajaran PAK. Contoh siswa yang makna kasih Allah berdasarkan 1 Yohanes 4. Analisasi karakter. Yang kedua, analisasi karakter tip peserta didik. Guru menilai kemampuan alat peraga. Guru menilai latar belakang, minat atau nilai-nilai rohani serta gaya pelajaran. Dalam hal ini penting mempelajari sesuai dengan perkembangan. Yang ketiga, menentukan tujuan pelajaran spesifik. Tujuan ini merumuskan dalam memperlakukan dapat dimengerti. Contoh siswa yang menjelaskan bahwa contoh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan materi dipilih berdasarkan tujuan usia anak-anak yang dapat kontes di sekolah minggu atau di kisah anak yang hingga dinilai mampu. Menentukan strategi mempelajari. Strategi digunakan dapat merupakan cerita Alkitab, diskusi, role play, pemain rohani, lagu atau evaluasi. Menentukan perkembangan sumber mempelajari. Guru memiliki yang mendukung mencapai tujuan. Contoh gambar, video Alkitab, alat peraga, boneka atau drama. Menentukan pelayanan mendukung, termasuk sarana, prasarana, ruangan, kelas, alat, dan membantu hingga waktu yang mempelajari. Yang kedelapan, evaluasi revisi. Evaluasi dilakukan melihat apakah tujuan tercapai, termasuk umpan balik dari guru dan anak. Jika pembagian belum efektif, guru melakukan repensi. Model ini sistem menginformasikan kembali. Ini tidak tertentu sistem nutrisional berikut di mana saja bisa asal saja. Model ini yang sangat relevan. Komponen-komponen model desain. Model ini komponen adalah salah satu model yang pembelajaran bersifat fleksibel, menurut positif dan dapat dimulai bagian manapun sesuai dengan kebutuhan guru. Identifikasi masalah tujuan utama mempelajari. Guru sekolah minggu perlu terlibatkan masalah yang pelajaran. Tujuan umum menjadi dasar dan analisasi peserta didik. Dalam kesimpulan ini, metode menekankan bahwa perencanaan mempelajari adalah proses berulang-ulang dalam
kebutuhan siswa digunakan untuk menyesuaikan, memperbaiki pembelajaran hasil evaluasi. Demikian hasil presentasi saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.